Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, saya akan membacakan beberapa manaqobah atau bagian dari manaqibnya, dari kisah tauladannya atau sirah, disebut juga sejarah hidupnya seorang kekasih Allah, bahkan rajanya para kekasih Allah di zamannya, yaitu Sultanul Awliya Ghafur A'zam Qutbul Alamin Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Aziz wa radhiyallahu anhu. Allahumma sholli alaihi wa madana bil asratan al-alamin. Mudah-mudahan dengan karomah daripada beliau dan syafaat daripada Rasulullah SAW, kita semua dipanjangkan umur, sehat walafiat dan rohani, diluaskan rezeki yang halal thayyiban, diistiqomahkan dalam ibadah, bahagia mulia serta selamat dunia hingga nanti di akhirat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Yang akan saya sampaikan adalah kutipan daripada kitab yang berjudul Raudhur Rayyahin. Kemudian yang berjudul Khulasah Al-Mafakhir bi Ikhtisar Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana kitab ini eksistensinya sangat diakui oleh para ulama ahli tarikh atau sejarah, karena ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdullah bin Asad Al-Yafi'i Asy-Syafi'i. Beliau tidak sembarangan menulis, tetapi beliau benar-benar objektif dan selektif dengan semua riwayat yang disajikannya dalam kitab beliau ini. Hikayat pertama diriwayatkan dari Syekh ahli Ma'rifatullah yang sangat masyhur, yang dikaruniai derajat tingkatan guru, yang menjadi pemuka ahli Ma'rifatullah, yaitu Syekh Abdul Wafa Qaddasallahu Sirrah. Beliau berkata, aku mendengar guru kami, yaitu Syekh Abu Muhammad As-Sambaki. Beliau berkata, guruku Syekh Abu Bakar bin Uwaid As-Salihi dulunya adalah seorang perampok di daerah pegunungan berbatu.
tatkala ia bertaubat dan menempuh jalan Allah dengan penuh niat kesungguhan dan keikhlasan, ia bertekad untuk menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu di negeri Irak tidak ada seorang pun yang mengerti tarekat. Kemudian ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kenakanlah khirqah atau jubah itu kepadaku." Rasulullah menjawab, "Seperti yang engkau minta, wahai Ibnu Huwar." Maka Abu Bakar mengenakan sebuah pakaian dan kopiah kepadanya dengan memegang tangannya, kemudian kepalanya, dan terakhir ia mengusap jenggotnya seraya berkata, "Semoga Allah memberkatimu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh akan muncul dari umatku ini seorang ahli tasawuf setelah kematian hati umatku ini. Dia akan berada di antara para kekasih Allah yang ahli ma'rifat setelah mempelajari ilmu itu. Dari sanalah masyikhah atau perkumpulan thariqat di Irak akan muncul hingga datang hari kiamat. Anugerah Allah telah tertiup dan tersebar dengan kemunculannya dan keberadaannya." Kemudian Syekh Abu Huwar terbangun dan dengan sendirinya ia mendapati pakaian dan kopiah yang dikenakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam mimpinya itu sudah ada di sampingnya, dan di kepalanya timbul benjolan yang tidak pernah ia melihat sebelumnya. Bisa dipahami? Mimpi yang jadi kenyataan, ya. Seolah-olah di atas langit sana ada orang yang memanggilnya bahwa Ibnu Huwar telah usul, telah sampai kepada Allah. Maka berduyun-duyunlah makhluk Allah mendatanginya dari segala penjuru, dan tampaklah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tersebarlah kabar berita yang datang dari Allah Tuhannya tersebut. Menurut perawi hikayat ini, beliau adalah murid dari Syekh Abu Muhammad As-Sambaki. Beliau berkata, "Tatkala aku mendatanginya, aku melihat singa-singa berkeliling sambil menjilati kedua telapak kakinya. Ia juga berkata, dialah orang yang pertama kali mendirikan masyikhah atau perkumpulan tarekat di Irak setelah masyikhah Ar-Risalah mengalami kemunduran, untuk kemudian menjadi pemimpin orang-orang yang setingkat dengannya dan orang-orang sesudahnya. Semoga Allah SWT meridhoi mereka dan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin." Dalam hal ini, kami menurut penulis kitab ini juga menyatakan di antara orang-orang yang pernah bermimpi bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenakan jubah kepadanya adalah Syekh Ali bin Wahab Al-Sanjawi. Beliau bertutur, "Aku bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam mimpiku itu. Ia berkata kepadaku, 'Wahai Ali, aku diperintahkan untuk mengenakan kopiah ini kepadamu.' Maka beliau mengeluarkan sebuah kopiah dari kantong bajunya dan meletakkannya di atas kepalaku. Lalu aku terbangun dan dengan sendirinya kopiah tersebut sudah berada di sampingku." Lagi-lagi ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan dari hikayat pertama itu
adalah mimpi terbagi dua macam. Ada ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, bahkan menjadi kenyataan, seperti yang dialami oleh dua orang ulama besar tersebut, bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dalam mimpi itu diberi baju jubah dan kopiah. Begitu bangun ada jubah dan kopiahnya itu. Apakah kita bisa mimpinya seperti itu? Bisa, siapapun bisa. Ya, nah, bisa. Karena kesuksesan itu katanya, ini apa benar apa tidak, wallahu a'lam. Kesuksesan itu dan keberhasilan itu berasal dari mimpi. Betul nggak? Nah, makanya orang yang banyak tidur itulah calon orang sukses. Karena dia sedang mimpi, gitu kan? Mimpi sukses. Nah, kalau kamu tidurnya begadang terus, kamu nggak akan sukses. Karena kamu nggak mimpi-mimpi. Ya. Nah, makanya tolong jangan terlalu malam tidurnya. Ya. Pukul 10 paling telat sudah tidur. Semoga kamu mimpi indah dan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja udah. Ya. Yang kedua, intisari dari hikayat ke-1 tadi adalah di mana kelahiran daripada Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu itu ya sudah dikatakan sebelumnya ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau akan menjadi pionir munculnya Jam'iyah Thariqah atau perkumpulan daripada Thariqah ya, untuk di seluruh dunia. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sampai saat ini masih eksistensi thariqahnya diakui, yaitu thariqah Qadiriyah. Ya, jangan salah ngomong. Thariqah apa? Qadiriyah. Ya. Ulama lain bermunculan juga, ya, mendirikan juga thariqah seperti Imam Baharuddin An-Naqsyabandi, thariqahnya Naqsyabandiyah. Kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, thariqahnya Syadziliyah. Kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuki, thariqahnya Dasukiyah. Imam Ahmad Al-Kabir Ar-Rufai, thariqahnya Ar-Rifaiyah. Bahkan yang paling belakangan ini muncul seorang wali kutub di kawasan Maghribi atau Maroko yang ketahuan karomahnya itu setelah wafatnya, ya, karena muncul dari kuburannya itu air susu. Aneh nggak? Dari kuburan beliau muncul keluar air susu, diambil sama peziarah semua diminum. Aneh kan? Nah, siapa beliau? Al-Qutbul Maktum, Al-Imam Ahmad At-Tijani. Thariqahnya adalah Tijaniyah, yang sholawatnya itu sangat populer, yaitu sholawat Fatih. Allahumma, ada ikuti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, yang sudah hafal itu baca, rutinkan 7 kali atau 11 kali. Dalam nasiril haqqi bil haqqinya itu baca 3 kali. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi, nasirul haqqi bil haqqi, nasirul haqqi bil haqqi. Artinya kan yang menolong kebenaran dengan kebenaran. Baru wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Yang belum apa minta tulisin kepada yang sudah hafal. Karena itu fadilahnya luar biasa. Shalawat Fatih. Ya, kalau ikhwan thariqah tijaniyahnya itu harus baca 100 kali pagi dan sore rutinitasnya. Satu lagi, hikayat kedua diriwayatkan dari Syekh Abu Muhammad Al-Mazkur. Beliau berkata, pada suatu hari aku melihat seekor singa yang sangat besar sedang tertelungkup di hadapannya bagaikan sedang bercakap-cakap dengan Ibnu Huwair. Seolah-olah Syekh ini sedang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh singa tersebut. Kemudian singa tersebut menyingkir dari hadapannya. Aku bertanya kepadanya, demi Zat yang telah memberikan anugerah kepadamu, apa yang kau katakan kepada singa itu, dan apa pula yang dikatakannya kepadamu? Beliau menjawab, singa itu berkata kepadaku, sudah 3 hari aku tidak makan. Aku sangat lapar dan untuk itu aku telah berdoa pada saat malam tadi. Maka dikatakanlah padaku sebagai jawaban atas doa singa ini, bahwa rezekinya nanti adalah seekor sapi yang akan aku terkam dengan taringku dan aku akan mendapatkan luka. Aku khawatir dengan lukaku itu, aku tak tahu apakah itu. Maka aku berkata kepadanya, bahaya itu adalah luka yang akan mengenai lambungmu sebelah kanan, dan engkau akan merasa kesakitan selama seminggu, kemudian engkau akan sembuh. Wahai Sambaki, aku melihat ke lauh ma'al mahfud, bahwa sapi itulah yang menjadi rezekinya, bukan yang lainnya. Lalu keluarlah 11 penduduk Hamamiyah untuk menyerang singa tersebut, hingga 3 diantaranya meninggal. 1 orang meninggal dunia seketika, satunya lagi meninggal 2 jam setelahnya, orang yang ketiga meninggal 7 jam setelah orang yang kedua meninggal. Sedangkan singa tersebut menderita luka di lambung kanannya akibat serangan salah satu di antara mereka, dan lukanya itu sembuh dalam waktu seminggu. Beliau melanjutkan ucapannya, aku segera pergi ke Hamamiyah, namun sayang sekali singa itu telah lebih dahulu tiba di sana. Maka 11 orang penduduk Hamamiyah keluar memburu singa tersebut, dan salah seorang di antara mereka berhasil melukai lambung kanan singa tersebut sambil menarik kepala sapi yang digigitnya, hingga akhirnya 3 orang di antara mereka terluka dengan mengeluarkan darah yang banyak. Hingga malam menjelang, orang pertama meninggal pada saat maghrib, orang kedua meninggal saat setelah isya, dan yang terakhir meninggal pada saat sahur. Setelah seminggu kemudian, aku mendatangi Syekh Ibnu Huwair dan aku melihat singa tersebut berada di sampingnya dan sembuh dari lukanya. Jadi karomahnya para wali itu ya bisa ngobrol dengan binatang. Apa yang akan dialami oleh binatang pun seperti seekor singa tadi itu sudah disampaikan bahwa kamu nanti akan begitu, ternyata kenyataan. Maka setelah kejadiannya si singa datang lagi. Nah, kalau dikaitkan dengan hikayat pertama, kenapa seorang ulama yaitu Syekh Abu Muhammad tadi itu ya meriwayatkan bahwa Syekh Ibnu Huwair itu sampai karomahnya begitu luar biasa. Ya setelah bermimpi dikasih jubah tadi dengan kopiah. Ya, sehingga apa yang diberikan oleh ulama ya, apalagi ini wali besar seorang sahabat Nabi SAW yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apalagi diberikannya oleh Nabi SAW, itu sudah barang tentu akan sangat berdampak dan efeknya luar biasa. Nah, jangan main-main dengan petilasan orang-orang mulia, ya, mau itu tempat tinggalnya, mau itu pakaiannya, peninggalannya, ataupun berupa doanya yang diberikan kepada kita, ataupun umpamanya kita diberi kenang-kenangan oleh seorang syekh, oleh seorang guru itu, ya apapun, walaupun itu sepertinya barang tidak berharga, itu harus kita jaga, karena kita tidak melihat barangnya, tapi
melihat daripada barokahnya. Usurul ulama barokah. Ya, jadi bekas ulama itu barokah. Ya, bekas apanya saja. Sampai-sampai ya murid yang sangat yakin dengan barokahnya tadi itu ya, kalau guru umpamanya makan, guru minum itu diincar ya sisanya itu, karena tadi ingin dapat barokahnya. Seperti saya dulu waktu di pesantren itu, ini kenyataan ya, punya guru, beliau itu ilmunya laduni ya. Beliau tidak lama, pesantrennya cuma sebentar di Tebu Ireng, di pesantren Syekh Hasyim Asy'ari, tapi pulangnya jadi ulama besar. Hanya sayang usianya pendek waktu itu. Almarhum Kiai Madani Sulaiman Faqih ya, semoga beliau dan seluruh ahli kubur kita diberi nikmat kubur di sana. Allahumma terima iman Islamnya, diampuni segala dosa. Itu beliau kan suka merokok ya. Itu kalau ke masjid mau ngaji itu kan rokoknya suka di ini, kalau nyisa itu dimatiin, simpen aja di dekat pintu masuk. Itu selalu saya incar. Nah begitu beliau pulang, saya langsung nyari puntung rokoknya. Nah ketemu, wah saya rokok. Alhamdulillah sampai sekarang nurun rokoknya. Jadi kalau ilmunya belum nurun ya, laduninya belum nurun ya, bertahap, merokoknya dulu yang nurun ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya paling tidak jangan susah nyari rokok lah. Nah itu guru saya ada lagi nih satu ya, mumpung ingat. Nah guru saya yang di Cihulang di pesantren Al Musarrif, Allah yarham, Mama Asep ya, Mama Asep Ali Pasha. Di sana itu udah tradisi kalau beliau duduk ngaji, santri itu bawa kopi pakai gelas yang muk yang gede ya. Itu kopi itu dijajarkan aja di depan mama itu ya, ada 5 gelas atau ada 7 gelas, siapa yang mau, pokoknya mau diminum mau tidak, kopi itu disuguhkan aja ke mama, ngaji ya ke mama ngaji. Nah kan sambil ngaji mama minum 1 teguk dari sana. Nah begitu wallahu alam bubar, mama pulang, wah berebut sama kopinya. Nah alhamdulillah saya juga ikut, jadi nurun juga ngopinya. Kalau yang tadi ngerokoknya, kalau ini ngopinya ya, ilmunya nanti belakangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus yakin usulul ulama barokah ya. Jadi bekasnya ulama itu atau penjelasannya, peninggalannya ulama itu barokah, jangan dianggap sepele ya. Wallahu a'lam, apa benar apa tidak. Ada seorang kiai Abuya, mungkin kalian juga tahu lah, dia terkenal ya, walaupun kalau ceramah itu biasa-biasa saja, nggak ada yang istilahnya keterangan yang aneh atau gimana, tapi magnet ke mustameknya itu luar biasa ya. Buya yang ada di mana, di Sumedang itu ya, itu jemaahnya luar biasa ya. Itu katanya dia pakai jubah peninggalan dari Mama Cibaban ya. Jadi jubah Mama Cibaban diturunkan ke putranya, yaitu Buya Alwan almarhum. Nah dari Buya Alwan itu turunnya ke muridnya, yaitu Allah yarham Apawaha. Nah Apawaha itu alhamdulillah waktu saya naik haji 2003 pukul 11 malam bertemu di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Nah saya langsung samperin, Assalamualaikum, saya bilang, apa mumpung di sini, aku saya murid apa dunia akhirat. Wah saya langsung dipeluk, diciumin sama beliau, didoain di depan Ka'bah itu. Nah dari apa itu katanya turunnya ya ke putranya itu Buya yang ada di
Sumedang tadi ya. Nah itulah di antara contoh apa dari bekasnya atau petilasan atau peninggalan dari orang soleh, ahli ibadah, ahli zikir, ulama, apalagi tingkat wali ya, itu sangat luar biasa. Asal yakin ya, jangan disepelekan. Kalau kamu diberi oleh guru kenang-kenangan, mau baju, mau peci, mau apa, awas jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan, itu akan sangat luar biasa nanti, cepat atau lambat akan ketahuan ya, insya Allah. Mungkin untuk sementara sekian dan demikian, 2 hikayat saja yang saya bacakan terkait dengan manaqib daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Allahumma ansurna fa'atil ali wa amdana bil asabillati amda ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tsumma salam alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.